Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Maisara Muslihin dengan NIM B1A1230071. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan judul Studi Kasus IKN. Pandangan pro dan kontra mengenai pemindahan ibu kota Nusantara. Apa sih alasan dibalik pemindahan IKN? Mari kita bahas. Pertama, mempermudah pemerataan pembangunan. Saat ini, Jakarta sebagai ibu kota Indonesia telah mengalami kepadatan penduduk yang luar biasa dan beban infrastruktur yang semakin berat. Selama ini, fokus pembangunan lebih fokus ke Pulau Jawa. Oleh karena itu, pemindahan IKN bertujuan untuk memeratakan pembangunan ke daerah di luar Pulau Jawa, terkhususnya daerah Indonesia Timur. Yang kedua yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Saat ini, Jakarta seringkali menghadapi berbagai masalah lingkungan seperti banjir, pencemaran udara, dan pemanasan global. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur yang masih memiliki banyak hutan diharapkan menjadi solusi dan mengurangi masalah lingkungan tersebut. Ketiga yaitu meningkatkan daya saing bangsa. IKN baru diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang modern dan berkelanjutan untuk menghadapi zaman dan teknologi yang semakin maju, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di tingkat internasional. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan visi Indonesia masa depan. IKN baru diharapkan dapat menjadi simbol identitas bangsa Indonesia di era modern yang membuat kemajuan dengan tetap mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Selanjutnya yaitu pandangan mengenai pemindahan IKN. Kamu tim pro atau tim kontra? Yuk kita bahas. Pandangan pro. Yang pertama adalah otonomi daerah yang lebih baik. Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mendukung pemindahan ibu kota karena dianggap akan memberi otonomi yang lebih baik kepada daerah. Berarti pemerintah di daerah Kalimantan Timur akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengelola sendiri wilayahnya. Selanjutnya, pemindahan ibu kota juga berpotensi mengurangi beban di Jakarta seperti kemacetan lalu lintas, banjir, dan pencemaran udara. Dengan pemindahan IKN dapat mengurangi masalah tersebut dan tekanan pada sumber daya alam di Jawa. Selain itu, pemindahan IKN dapat menciptakan pemerataan pembangunan khususnya di bagian Indonesia Timur. Pandangan kontra, banyak masyarakat Kalimantan Timur menolak IKN karena mengancam ruang lingkup masyarakat setempat dan swasta. Banyak satwa liar yang masih ada di hutan Kalimantan Timur. Pemindahan IKN juga dianggap berpotensi mengganggu ekosistem dan habitatnya. Juga pembangunan infrastruktur besar-besaran juga akan berdampak bagi kerusakan ekosistem lingkungannya. Selanjutnya juga pemindahan ibu kota memerlukan investasi yang besar dan biaya yang lebih besar untuk membangun gedung dan fasilitas umum sehingga berpotensi menghambat biaya alokasi untuk pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemindahan ibu kota akan berpotensi berubah kehidupan sosial dan budaya karena di wilayah baru yang masyarakat harus beradaptasi pada perubahan tersebut. Dalam penggalian pemindahan ibu kota baru pasti ada tantangan dan peluang dalam proses tersebut. Tantangan, biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah. Oleh karena itu, pengalokasian dana yang tepat dan transparan menjadi kunci untuk kelancaran pembangunan. Membangun infrastruktur baru di wilayah Kalimantan Timur yang masih tergolong terpencil membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, pemindahan aparatur sipil negara ASN juga menjadi tantangan besar karena perlu dilakukan secara bertahap dan terencana agar tidak menimbulkan gejolak sosial. Pembangunan IKN juga harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Peluang, pemindahan ibu kota juga menciptakan peluang yang besar bagi kemajuan Indonesia. Di antaranya adalah menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru, menjadi pusat ekonomi baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberi kesempatan untuk menerapkan teknologi terbaru yang ramah lingkungan bagi pembangunan kota, serta IKN baru dapat menjadi simbol identitas bangsa Indonesia yang modern dan berkelanjutan. Pemindahan ibu kota ke Nusantara diharapkan akan menjadi penggerak kota-kota di sekitarnya. Ibu kota Nusantara sebagai penggerak ekonomi di kawasan Kalimantan Timur, menurut Andrinov. Tambahannya juga, semoga ibu kota baru nantinya akan menjadi kota dunia untuk semua dengan konsep smart dan sustainable for city. Mungkin sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin banyak kurangnya, mohon dimaklumi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.